Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab tahun 1861 sampai tahun 1865. Situasinya mengerikan dan Swallow Capital bergerak seefisien mungkin. Tepat ketika Jasper mengirim pangeran kecil dan Lord Alvarado dan hendak bertemu dengan Moses dan Simpson, yang bergegas, berita dari Swallow Capital tiba. Oni adalah orang pertama yang menelepon. Sementara Jasper merasa bingung, dia mendengar Tony berkata, Mason dan saya sedang dalam perjalanan dari bandara. Dia akan memberitahu Anda detail spesifiknya nanti. Jasper berhenti mendorong ketika dia mendengar itu. Kemudian, dia menutup telepon setelah memastikan dia mengerti. Setelah menutup telepon, Jasper mengangkat kepalanya dan menatap Simpson dan Moses yang cemberut sebelum berkata perlahan, sebenarnya, inilah yang terjadi. Saya baru saja berbicara dengan Lord Alvarado dan Pangeran Kecil, dan mereka pada dasarnya baik-baik saja dengan ini. Namun, Great Northwest adalah Great Northwest, dan Tri Delta adalah Tri Delta. Summerland adalah tempat yang besar dan ada banyak tempat di mana ada bakat tersembunyi. Terutama Provinsi Tenggara, tempat keluarga Miller berada, dan Kabupaten Chanter, tempat keluarga Davidson berada, dan khususnya Kabupaten Chanter. Sebagai zona ekonomi khusus pertama, saya tidak akan menyerah pada kekuatan di sini. Simpson tersenyum pahit, Tuan. Lain, saya mengerti apa yang Anda maksud, dan saya juga memahami usaha keras Anda, tetapi selama bertahun-tahun, keluarga Davidson sangat rendah hati secara lokal dan kami jarang berhubungan dengan keluarga lain. Bahkan jika ada kontak, itu hanya untuk bisnis, dan hubungan kami sangat permukaan tanpa membentuk persahabatan yang mendalam. Saya khawatir agak sulit untuk tiba-tiba meminta kami untuk membujuk mereka. Setelah Moses melihat Simpson berbicara lebih dulu, dia segera menambahkan, ini adalah situasi yang sama bagi saya. Apalagi, pihak saya relatif lebih miskin. Anda harus tahu itu, Tuan Lain. Jasper sedikit mengernyit saat melihat reaksi mereka. Dia percaya bahwa Simpson dan Musa tidak membuat alasan, tetapi jika mereka mengatakannya tidak berdaya, maka itu akan menjadi murni omong kosong. Reaksi keduanya juga terbukti menjadi perbedaan penting antara mereka dan Lord Alvarado dan Pangeran Kecil. Itu adalah kurangnya satu kata, struktur. Saya tahu itu tidak mudah, dan itulah mengapa saya tanya kalian berdua. Kalau tidak, saya bisa menemukan siapapun secara acak. Mengapa saya bersikeras memintamu untuk keluar? Jasper melanjutkan dengan datar, atau, haruskah kita bicara tentang syarat? Simpson berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Lain, Anda benar-benar salah paham dengan kami. Kami tidak datang dengan ide untuk menegosiasikan persyaratan sama sekali. Jika kita mencari keuntungan, kita tidak akan mengambil inisiatif untuk datang mencari kerja sama sebelum ini, kan? Musa juga mengangguk. Jasper mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak yakin apa yang dikhawatirkan kedua orang itu. Tepat ketika mereka akan berbicara, Tuan Mason dan yang lainnya tiba. Tony dan Mason bukan satu-satunya yang datang. Sebaliknya, itu adalah kelompok 3 orang. Tony dan wanita paruh baya lain yang tidak dikenal Jasper datang bersama Pak Mason. Jasper tidak memecat Musa dan Simpson. Keduanya tidak sebanding dengan Pangeran Kecil dan Lord Alvarado. Meskipun mereka semua kaya dan terkenal, latar belakang mereka berbeda dan persahabatan mereka dengan Jasper juga berbeda. Jika Jasper ingin mereka membantu mereka tanpa syarat, dia perlu memberi mereka manfaat yang tidak dapat mereka tolak atau menunjukkan otoritas yang tidak dapat mereka tolak. Swallow Capital tidak memanggilnya, tetapi sebaliknya, mereka meminta Pak Mason untuk datang ke sini untuk menyampaikan pesan secara langsung. Ini adalah tingkat otoritas yang mengintimidasi.
Dan itu adalah otoritas yang tidak dapat ditentang oleh keluarga dengan latar belakang kompleks seperti Musa dan Simpson. Pak. Lain. Pak. Tukang batu. Ketika Jasper bertemu Tuan Mason kali ini, Tuan Mason bergegas dari Swallow Capital dan lelah bepergian. Keduanya berjabat tangan dan saling tersenyum lainnya. Pada saat ini, Tony, Musa, dan Simpson hanya bisa melihat dari samping. Pada kesempatan ini, mereka secara alami tidak memiliki hak untuk berbicara di depan Tuan Mason. Pak. Lain, meskipun baru beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatmu, situasinya telah banyak berubah. Semua orang, termasuk saya, sangat khawatir. Tuan Mason jelas menyembunyikan sesuatu dalam kata-katanya. Jasper berpikir sejenak dan menjawab, meskipun situasinya tidak optimis, tidak perlu terlalu khawatir. Summerland tidak bisa dikalahkan. Melihat bahwa Jasper mengerti apa yang dia maksud, Pak Mason tertawa dan menepuk lengan Jasper dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, bagus, sangat bagus. Kaum muda dan pengusaha harus berbagi keberanian dan tanggung jawab yang Anda miliki, Tuan Lain. Saya sudah memberitahu atasan apa yang Anda katakan sebelumnya dan juga apa yang Anda katakan pada Tuan Pratt. Mereka sudah membuat keputusan dan alasan saya datang kali ini adalah untuk secara resmi menunjuk Anda. Jasper tercengang sejenak. Kemudian, dia bertanya, menunjuk saya. Tuan Mason mengulurkan tangan untuk memberi isyarat kepada wanita paruh baya yang telah tersenyum dan diam sepanjang waktu. Setelah itu, dia berkata, ini adalah Wakil Direktur Bagian Keuangan Kementerian Perdagangan, Miss Gina Garcia. Simpson dan Musa mau tidak mau saling melirik. Wakil Direktur Kementerian Pemerintah Utama setidaknya akan setara dengan posisi tingkat asisten departemen. Jika dia diturunkan suatu hari nanti, dia masih akan menjadi anggota pemerintah subprovinsi di mata mereka. Asisten Menteri Departemen bukanlah pejabat tinggi, tapi dia adalah salah satu pimpinan divisi keuangan Kementerian Perdagangan, yaitu atasan langsung para pengusaha seperti mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki perasaan campur aduk secara internal. Halo, Nona Garcia. Sama seperti Simpson dan Musa sedang meratap fakta bahwa jaringan Jasper telah mencapai poin ini, Jasper menyapa Miss Garcia di inisiatifnya sendiri. Senyum di wajah Bu Garcia menjadi lebih bersahabat ketika dia berkata, saya tidak akan berbasa-basi dengan Anda. Saya pertama-tama akan menyampaikan penunjukan atasan Anda. Saat dia mengatakan itu, Miss Garcia mengeluarkan dokumen yang sangat formal dari tas kerja dia membawanya dan mulai membacanya keluar. Setelah diskusi yang cermat dan pengamatan jangka panjang, sekarang diputuskan bahwa Kamerat Jasper Lain diangkat sebagai konsultan khusus Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, dan bahwa ia akan menikmati tunjangan dan perlakuan khusus dari Dewan Negara. Pengangkatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Setelah membacanya, Miss Garcia menyerahkan atas dokumen janji untuk Jasper dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lain, surat penunjukan ini berisi ekspektasi tinggi dari atasanmu. Mohon diterima. Jasper terbelah antara tawa dan air mata. Pada saat ini, mata Simpson dan Musa hampir menjadi merah di belakangnya. Mereka iri. Meskipun gelar konsultan khusus tidak memiliki kekuatan nyata pada pandangan pertama, gelar semacam ini tanpa kekuatan nyata adalah harta yang didambakan beberapa pengusaha di Summerland sepanjang hidup mereka. Apa yang diwakili ini? Itu mewakili pengakuan resmi. Gelar semacam ini memiliki nilai lebih dari kualifikasi lokal Kongres Rakyat Nasional manapun yang dapat diperoleh dengan uang. Saat mereka merasa sangat iri, Miss Garcia mengambil tawaran pekerjaan merah cerah lainnya. Dia tersenyum dan berkata, surat penunjukan ini dibawa oleh Rektor Universitas Evergreen. Universitas Evergreen berharap untuk mempekerjakan Tuan Lain sebagai profesor tamu kehormatan, dan mereka bertanya-tanya apakah Anda akan tertarik. Sejujurnya, Jasper sendiri juga terkejut, apalagi Simpson dan Moses.
Dia adalah seorang pria yang telah menjalani dua kehidupan, namun dia hanya memiliki gelar sarjana dari pabrik diploma dalam kehidupan ini dan kehidupan terakhirnya. Dia tidak pernah berpikir untuk melanjutkan studinya. Dia tidak membutuhkan gelar pascasarjana dan gelar sarjana sudah cukup. Namun, dia tidak pernah menyangka bisa menjadi profesor tamu kehormatan di Evergreen University. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah Universitas Evergreen. Bersama Swallow Capital University, mereka dikenal sebagai universitas top di tanah air. Namun, perhatian Jasper dengan cepat beralih dari surat penunjukan ini ke surat yang sebelumnya dibacakan. Dalam arti praktis, judul spesial konsultan akan sangat membantu untuk dia. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata, Jasper tidak pernah berpikir untuk terjun ke dunia politik, jadi dia tidak membutuhkan kekuatan nyata sama sekali. Dalam hal ini, kekuasaan resmi hanya akan menimbulkan masalah baginya. Semua hal dipertimbangkan, yang paling unik manfaat akan menjadi tunjangan khusus dari Dewan Negara. Hal ini akan berlangsung seumur hidup, dan dia akan dapat menikmatinya sampai dia meninggal. Yang paling penting adalah kuotanya sangat berharga. Jika seseorang tidak memberikan kontribusi besar di bidang dan industri masing-masing atau memiliki reputasi yang sangat tinggi, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan ini. Orang-orang yang menikmatinya kebanyakan adalah para ilmuwan yang melakukan penelitian dan pengembangan akademik, atau sarjana dengan status terkemuka di bidang akademik. Adapun para pedagang, tidak ada satupun yang menikmati manfaat ini. Dalam ingatan Jasper, dia harus menjadi pengusaha pertama yang menerima tunjangan khusus ini. Pak Lain, Anda adalah pengusaha pertama di negara kami yang menikmati tunjangan khusus ini. Ms. Garcia tampaknya memahami apa yang dipikirkan Jasper dan secara proaktif menjelaskannya. Kata-katanya juga mengkonfirmasi dugaan Jasper. Jasper tertawa dan berkata, kebajikan atau kemampuan apa yang telah saya tunjukkan sehingga sangat dihargai oleh atasan saya. Itu bukan penghargaan. Ms. Garcia menggelengkan kepalanya dan berkata, inilah yang pantas Anda dapatkan. Sering ada konflik dan pertentangan ketika atasan membuat keputusan, tetapi tidak ada konflik seperti itu selama penunjukan Anda. Semua orang melihat kinerja Anda, dan kami berharap Anda dapat terus mempertahankannya. Kami semua membutuhkan Anda untuk berkontribusi, terutama selama periode khusus ini. Mendengar bahwa penunjukan Jasper dilakukan oleh orang-orang di level tertinggi, Simpson dan Moses tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa berdiri dengan benar di sudut dan mendengarkan. Pada saat yang sama, mereka mengangkat kedua telinga, takut mereka akan melewatkan sesuatu. Tidak peduli apa yang dikatakan selanjutnya, mereka tahu betul bahwa setelah kembali malam ini, mereka perlu menjelaskan seluruh situasi kepada keluarga mereka tanpa kehilangan detail apapun. Mereka perlu mengubah sikap dan keputusan mereka terhadap Jasper sekarang. Saat itu, mereka ramah dan melakukan ini dengan niat baik, tetapi sekarang mereka harus bekerja sama lebih erat dengan Jasper, berapapun biayanya. Tentu saja, kami juga tahu bahwa Anda telah membuat banyak pengorbanan untuk melakukan hal-hal ini. Paling tidak, Joey mungkin tidak akan pernah bisa memasuki pasar Amerika Serikat di masa depan, dan kita semua memahami ini. Jasper dengan sungguh-sungguh menerima keduanya surat penunjukan dengan kedua tangan. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, haruskah ada menjadi kesempatan untuk menguntungkan negara saya akan melakukannya dengan hidup dan mati saya. Bagaimana saya bisa memilih untuk menerima atau menghindari kewajiban seperti itu hanya karena kekayaan dan kesengsaraan saya? Kalimat ini membuat Ms. Garcia dan Mason saling berpandangan. Kemudian, mereka melihat kelegaan yang dalam di mata masing-masing. Oke. Komisi Pengaturan Sekuritas akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda selanjutnya. Apalagi, rencana masuknya dana jaminan sosial ke pasar juga sudah disetujui dalam rapat hari ini.
Orang yang bertanggung jawab akan menghubungi Anda secara langsung dan saya harap Anda berdua akan bekerja sama dengan sepenuh hati. Ms. Garcia berkata dan mengulurkan tangannya ke Jasper. Jasper juga mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Ms. Garcia dengan kuat. Lalu dia berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Juga, jika saya berani meminta bantuan dari Ms. Garcia dan Mason. Kata Jasper tiba-tiba. Ms. Garcia berkata, jika Anda memiliki sesuatu yang dapat kami bantu, katakan saja. Jasper tertawa dan berkata, ini bukan urusanku. Sebelum ini, saya berkomunikasi dengan Alvarados dari Northwest dan Royals dari Waterhood City. Mereka bersedia melakukan yang terbaik untuk melaksanakan ini dengan baik. Kekuatan modal swasta sangat besar dan kompleks, dan ada entitas besar dan kecil yang tersebar di seluruh negeri. Jadi, saya berencana untuk mengadakan forum ekonomi di Waterhood City. Jika memungkinkan, bisakah Ms. Garcia dan Mason datang untuk mengucapkan beberapa patah kata? Siapa Ms. Garcia dan Mason? Mereka telah berada dalam sistem seumur hidup, dan mereka sangat pintar. Mereka langsung mengerti apa yang dimaksud Jasper setelah dia mengatakan itu. Prinsipnya bisa, tapi karena tidak ada waktu khusus, kami harus menyusun itinerari. Setelah Anda menentukan waktu dan tempat, beritahu Pak Pratt dan kami akan datang, jawab Ms. Garcia sambil tersenyum. Itu akan sangat bagus. Jasper berseri-seri. Ms. Garcia, Mason, dan bahkan Tony adalah orang-orang yang sangat sibuk, terutama selama periode khusus ini. Jika Jasper tidak memegang posisi khusus seperti yang dia lakukan sekarang, mereka tidak akan dapat mengambil waktu dari jadwal sibuk mereka untuk terbang sendiri. Jadi, setelah mereka selesai berbicara tentang urusan resmi, mereka bertiga meminta perpisahan dan pergi. Jasper tidak mendesak mereka untuk tinggal. Setelah dia mengirim mereka ke pintu dan melihat mereka pergi, dia kembali ke kantornya. Begitu dia kembali ke kantornya, Simpson mengambil inisiatif untuk berbicara sebelum Jasper sempat membuka mulutnya. Merlin, tentang apa yang Anda katakan kepada saya sebelumnya, tolong beri saya sedikit waktu dan saya akan segera menjelaskannya kepada keluarga saya. Kami juga. Setelah Moses selesai berbicara, dia menyatukan tangannya dengan setia dan berkata dengan tulus, selama Anda membutuhkan sesuatu, keluarga Miller bersedia memberikan semuanya. Jasper terkekeh pelan. Itu bagus, kalau begitu, jangan tunda lagi, kalian berdua harus kembali untuk berbicara dengan keluargamu dulu. Aku akan menunggu kabar baikmu. Keduanya mengangguk. Akhirnya, Simpson ragu-ragu sebelum bertanya dengan hati-hati, Tuan. Lain, saya bertanya-tanya apakah tidak apa-apa bagi saya untuk bertanya. Sikap seperti apa yang dimiliki para petinggi? Jasper melirik Simpson dan menjawab datar, beberapa dekade yang lalu, nenek moyang kita menciptakan negara kita dengan daging dan darah mereka. Beberapa dekade kemudian, penerus mereka tidak akan membiarkan orang asing bertindak sembarangan di negeri ini dengan cara apapun. Summerland kami memiliki populasi lebih dari 1 miliar, dan tidak ada satu jiwa pun yang setuju dengan hal seperti itu. Kata-kata ini membuat Simpson dan Musa ngeri, tetapi pada saat yang sama, mereka juga sedikit malu. Mereka malu dengan keraguan dan ketidakpastian mereka. Oke, kami mengerti. Kami akan segera kembali dan berusaha menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, kata Moses dengan tulus. Setelah keduanya pergi, Jasper duduk di kantor dan menghela nafas lega. Benar saja, dia membuang-buang napas meyakinkan mereka tidak sepenting pernyataan yang dikirim dari petinggi. Setelah beberapa saat, Jackie mendekatinya. Pak, Lain, pasar Amerika Serikat akan dibuka setengah jam lagi. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Jackie tahu situasi rumah tangga yang terjadi di pagi hari. Oleh karena itu, seluruh timnya, termasuk dirinya sendiri, menyimpan dendam dan tidak sabar untuk melampiaskannya di Amerika Serikat.
Penjualan singkat pasar subprime sepenuhnya dan mendorong krisis subprime mortgage ke puncaknya. Hari ini, 4 bank investasi besar harus kehilangan sesuatu, yang akan menjadi persembahan pemakaman atas kerugian yang diderita Summerlin. Kata-kata Jasper ditakdirkan bahwa hari ini akan turun dalam catatan sejarah. Begitu pasar keuangan Amerika Serikat dibuka, pasar bergejolak, bahkan sebelum JW Foundation bisa bergerak. Itu adalah usia informasi dan berita dapat disampaikan dengan sangat cepat. Sebuah peristiwa di belahan bumi utara dapat ditransmisikan ke belahan bumi selatan dalam sekejap, apalagi insiden tragis pasar saham dan berjangka Summerlin yang digerogoti oleh modal Wall Street di Amerika Serikat. Oleh karena itu, pasar keuangan Amerika Serikat telah lama bersiap secara psikologis untuk menghadapi balas dendam gila yang dilakukan JW Foundation. Meski begitu, mereka tidak menyangka tekad dan kekuatan JW Foundation begitu besar. 5 menit setelah pembukaan, pasar subprime yang sudah lumpuh sekali lagi dipersingkat oleh JW Foundation. Pesanan kosong setinggi langit memenuhi pasar subprime dengan bau darah. Jatuh, jatuh, dan jatuh. Semuanya jatuh. Selama itu adalah produk yang diperdagangkan, itu adalah jatuh. Produk keuangan menyusut secara dramatis, dan nilai pasarnya terdepresiasi setiap menit dan detik. Di bawah tekanan tinggi seperti itu, pemandangan magis muncul. Hanya ada pesanan jual di pasar subprime. Hari ini JW Foundation mau tidak mau akan melancarkan balas dendam berdarah. Pada saat ini, tidak ada orang bodoh yang akan memasuki pasar untuk mengambilnya. Presiden Morgan Bank mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi jika ini terus berlanjut, seluruh pasar akan jatuh," kata asisten itu hati-hati. "Biarkan itu hancur kalau begitu. Ini yang kita harapkan," dan mereka telah memilih bank sebagai pengorbanan untuk menenangkan kemarahan Jasper, bukan? Presiden Morgan Bank memiliki setengah senyum di wajahnya. Itu adalah ekspresi yang agak aneh. Dia tampak seperti sedang berjemur schadenfreude, tetapi pada saat yang sama, dia tampak seolah-olah dia memiliki perasaan campur aduk. Saya tidak berpikir akan datang suatu hari di mana kita perlu memadamkan kemarahan musuh dengan seekor domba kurban. Yang pertama menanggung beban keruntuhan dari pasar subprime adalah bank investasi awam, yang telah mengumpulkan sejumlah besar aset di pasar subprime dan tidak dapat melarikan diri karena penguncian. Hari ini, bank investasi awam tetap sama, tetapi orang-orang di dalamnya berubah. Duk tidak lagi duduk di kantor ketua, melainkan di Half the Harbour London. Pada saat ini, Half the Harbour London memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia mendengarkan laporan Kaiden. "Ayah, jika pasar terus seperti ini, nilai aset bersih awam akan terus turun, dan sebaliknya, utang kita akan tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Saya telah membaca laporan keuangan bank investasi. Seluruh bank investasi memiliki puluhan miliar dolar di pasar subprime yang tidak dapat dipulihkan. Biaya hangus ini saja sudah menjadi beban besar. Yang lebih ekstrim lagi, hampir seperempat produk kredit dibeli saat harga pasar sedang berada di titik tertinggi. Masih ada setidaknya 1 tahun sebelum berakhirnya produk kredit, tetapi nilainya telah menyusut hingga 70%. Dengan kata lain, aset-aset ini telah merugikan kami lebih dari 6 miliar dolar AS sejauh ini." Kaiden menjadi lebih ketakutan saat dia berbicara. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan melanjutkan, "Dan begitu produk kredit ini sepenuhnya diubah menjadi kertas bekas oleh Jasper, hutang puluhan miliar dolar saja sudah cukup untuk menghancurkan kita." Half the Harbour London berbicara dengan kosong dan tenang, "Saya telah mentransfer 20 miliar Harbour dolar dari Fund Group. Gunakan uang ini untuk mengirimkan kontrak mahal Lyman ke pasar subprime terlebih dahulu, dan kemudian kami akan memikirkan solusi lain." Kaiden tercengang. Hanya anggota keluarga yang tahu apa yang terjadi dalam keluarga. Keduanya telah menggunakan semua kekayaan mereka untuk membeli bank investasi awam. Jadi, dari mana 20 miliar ini berasal? "Ayah, apakah kamu
Sebelum Kaiden selesai, Half the Harbor Langdon menjawab, saya menggunakan dana perwalian investasi keluarga sebagai jaminan. Hati Kaiden bergetar saat dia berkata, itu adalah rute pelarian terakhir kita. Kaiden. Setengah pelabuhan Langdon mengangkat kepalanya untuk melihat putranya dan berkata dengan serius, seringkali, kita tidak mampu meninggalkan rute pelarian untuk diri kita sendiri. Hanya dengan membakar kapal kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup selama situasi putus asa. Ayah, apa maksudmu? Sudahkah kita mencapai titik ini? Kaiden bertanya dengan panik. Setengah pelabuhan Langdon tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan beberapa dokumen dari laci dan melemparkannya ke depan Kaiden. Dia berkata, lihatlah mereka. Kamu akan mengerti setelah membacanya. Kaiden melihat dokumen yang tampaknya biasa-biasa saja dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Setelah dengan paksa menekan kecemasannya, dia mengambil salah satu dokumen dan membukanya. Formulir klaim kepailitan Bank Florida Douglas. Formulir klaim kepailitan Bank Arizona Angel. Set, Aegis Bank of Maine kebangkrutan formulir klaim. Mereka adalah kebangkrutan bank yang tak terhitung jumlahnya. Formulir aplikasi klaim terhampar di atas meja, dan otak Kaiden hampir mendidih saat membacanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini bank-bank bangkrut bersama-sama sesuai kesepakatan waktu? Kaiden tidak bodoh. Terlihat dari tanggal pengajuannya, bank-bank yang sudah lama pailit ini justru memaksakan diri. Kemudian, mereka semua mengajukan klaim pailit segera setelah Kaiden dan ayahnya membeli bank investasi Lyman. Dia tidak akan percaya siapapun yang mengklaim bahwa ini bukan jebakan. Kamu juga melihatnya. Setengah pelabuhan Langdon berbicara dengan suara monoton. Dia melanjutkan, saya khawatir kita telah jatuh ke dalam perangkap yang dirancang dengan baik. Klaim dari ketiga bank ini saja adalah setinggi 74 juta dolar AS. Ayah, jika ini terus berlanjut, kontrak asuransi saja sudah cukup untuk menyedot darah kita, apalagi awam. Kaiden menggertakkan giginya dan berkata, tidak heran jika para bajingan ini bersikeras bahwa kami menyediakan asuransi untuk bank-bank kecil dan menengah. Mereka bahkan setuju untuk membuat konsesi pada harga hanya untuk kepentingan ini. Ternyata mereka ingin kita menanggung akibatnya. Sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Half the Harbor Langdon memandang Kaiden dengan serius dan berkata, saya memberi Anda hak untuk menggunakan 20 miliar harbor dolar itu. Anda harus menarik awam keluar dari rawa pasar subprime. Kaiden berkata dengan getir, ayah, itu tidak cukup. Mungkin membantu jika kita memiliki 20 miliar dolar AS. 20 miliar dolar pelabuhan tidak akan melakukan apapun dalam kondisi pasar saat ini. Pergi cari Jasper. Setengah pelabuhan Langdon berkata tiba-tiba. Dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, gunakan hak milik semua industri kami di daratan sebagai ganti dia melepaskan semua kontrak posisi awam. Jika dia mau, 20 miliar sudah cukup. Setelah mendengar apa yang dikatakan Langdon Half the Harbor, reaksi pertama Kaiden adalah menganggap itu tidak mungkin. Dia berkata, ayah, selain fakta bahwa hak milik di daratan adalah hasil kerja keras kami selama bertahun-tahun, itu adalah aset berkualitas tinggi yang dapat meningkat tajam di masa depan. Jasper tidak akan setuju karena hubungannya dengan kita. Mungkin dia, lebih dari siapapun, paling ingin kita bangkrut sekarang. Bisakah kita mendekatinya? Setengah pelabuhan Langdon tampaknya mengharapkan Kaiden berpikir seperti itu. Dia berkata, dia akan setuju. Akar Jasper ada di daratan. Meskipun hubungannya dengan Amerika Serikat dan tindakannya di pasar keuangan Amerika Serikat telah sangat meningkatkan statusnya di daratan, segala sesuatu di dunia ini memiliki dua sisi. Dia disukai oleh daratan, tetapi harga dari ini adalah permusuhan permanen Amerika Serikat dan kewaspadaan negara-negara barat lainnya terhadapnya. Jadi markasnya hanya bisa di dalam negeri. Baginya,
Aset-aset ini justru merupakan nutrisi terbaik yang dapat membantunya menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyebar ke berbagai kota di daratan. Adapun masalah lain yang Anda sebutkan, itu bahkan tidak masalah. Apakah menurutmu Jasper tidak seperti aku? Setengah pelabuhan kata-kata Langdon mengejutkan Kaiden sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jasper adalah seorang pengusaha terus-menerus. Ketika dia melakukan sesuatu, dia mempertimbangkan keuntungannya dan kemudian menimbangnya dengan kerugiannya. Ketika manfaatnya lebih besar daripada biayanya, dia akan melakukannya. Adapun perasaan pribadi lainnya, itu bukan hal yang paling penting baginya. Setengah pelabuhan Langdon bersandar di kursi dan berkata dengan nada yang sangat rumit, sebenarnya, saya sering berpikir bahwa jika Anda memiliki setengah dari apa yang Jasper miliki, kita tidak akan berada di tempat kita sekarang ini. Pergi. Bicaralah dengannya. Kaiden mengertakkan gigi dan berkata, Ayah, apakah kita benar-benar akan memohon padanya? Mengemis. Setengah pelabuhan Langdon mendengus dingin. Dia berkata, jika itu berhasil untuk memohon padanya, bahkan aku bisa melakukannya, tapi apa gunanya memohon padanya? Pada akhirnya, itu hanya pertukaran manfaat. Apakah Anda tidak dapat melepaskan harga diri Anda, atau apakah Anda memiliki masalah lain? Kaiden membentak, Ayah, saya pikir inti masalahnya adalah bahwa bahkan jika Jasper setuju untuk melepaskan posisi awam dan awam untuk sementara dibebaskan dari krisis pasar subprime, bank-bank sialan itu memberikan pinjaman kredit sampah kepada banyak orang di Amerika Serikat. Begitu mereka bangkrut, kita akan ditarik kembali ke dalam ini. Kami harus menyelesaikan masalah kami selangkah demi selangkah, jadi Anda tidak bisa terburu-buru. Sekarang apa yang ada di depan adalah jika krisis pasar subprime tidak diselesaikan, maka tidak akan ada masa depan bagi kita sama sekali. Menghadapi Kaiden, yang mencari segala macam alasan, Half the Harbor Langdon akhirnya tidak dapat menahan Langdon yang akhirnya atau menahan kemarahan di hatinya. Dia, yang selalu lembut dan berkultivasi, jarang kehilangan kesabaran. Kami mengakuisisi bank investasi awam kurang dari setengah bulan sebelum awam bangkrut. Apakah Anda ingin kami menjadi bahan tertawaan dunia? Atau apakah Anda ingin saya berbicara langsung dengan Jasper? Kaiden membuka mulutnya ketika dia melihat ayahnya yang marah, tetapi akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia menghela nafas dengan sedih dan menjawab, Oke, aku akan berbicara dengannya. Saat ini, di Norritus City di Summerland, Jasper sedang memegang secangkir teh kental. Kemudian, dia memandang tidak setuju pada kopi harum Jake. Pak, Lain, apakah baunya terlalu kuat? Aku bisa pindah, Jake menawarkan, merasa sedikit malu. Tidak apa-apa, tinggal saja. Setelah menggelengkan kepalanya, Jasper melihat pasar di layar. Dia tertawa kecil dan berkata, tidak buruk. Tujuan dari strategi kami hampir tercapai. Apakah orang-orang dari Amerika Serikat menyerah sepenuhnya pada pasar subprime? Mereka tidak melawan sama sekali, tanya Jake, merasa cukup senang. Tugas berjalan lancar, dan semuanya berjalan dengan tertib. Karenanya, Jake secara alami merasa santai. Bisa dibilang begitu. Kami hanya bisa membidik pasar subprime. Jika itu adalah pasar saham atau pasar keuangan lainnya, mungkin tidak akan semudah itu. Jasper menghela napas. Pada akhirnya, itu masih masalah latar belakang. Alasan mengapa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di pasar subprime adalah karena pemerintah Amerika Serikat setuju untuk menggunakan tangannya untuk membersihkan tumor ganas dalam perekonomian mereka. Namun, jika Anda mengikuti operasi modal Wall Street di pasar domestik, Anda pasti akan menghadapi pertempuran yang sulit. Inilah perbedaan latar belakang ekonomi kedua negara. Jasper tidak pernah berpikir Summerland lebih lemah dari negara manapun di dunia. Dia bahkan berpikir, dengan sedikit bias nasionalisme, bahwa Summerland adalah bangsa dan negara terbesar di dunia. Namun,
dia masih harus mengakui kenyataan. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa orang-orang di Summerland mengertakkan gigi dan dengan keras kepala berusaha keras untuk pembangunan. Namun, Jasper bukanlah orang yang mau menjadi alat orang lain. Dia sudah merencanakan rencana besar di benaknya, dan begitu berhasil, dia akan menuai 10 raksasa teknologi teratas di Amerika Serikat dalam waktu 20 tahun. Perusahaan-perusahaan ini kemudian akan mengendalikan masa depan seluruh dunia. Ada gerakan. Jake tiba-tiba tersentak, menyela pikiran Jasper. Kemudian, mereka melihat sejumlah besar dana mulai tidak seperti biasanya memasuki pasar subprime. Setelah itu, mereka dengan sengaja melikuidasi lebih dari selusin produk kredit secara tepat sasaran. Bawakan saya informasi tentang produk kredit ini. Pada saat dia memberi perintah, Jake sudah siap dengan apa yang dia butuhkan. Setelah membaca informasi, keduanya mengangkat kepala mereka dan berkata serempak, orang awam. Ya, pelanggan terbesar dari beberapa produk kredit ini semuanya menunjuk ke satu perusahaan, bank investasi awam. Secara kebetulan, pada saat ini, permintaan panggilan video dikirim ke komputer Jasper. Jasper geli saat melihat nama orang itu. Kamu harus pergi dulu, kata Jasper. Jaka mengangguk. Saat dia hendak pergi, dia bertanya, jadi, apa yang akan kita lakukan dengan perubahan di pasar subprime? Jangan khawatir, dia hanya mengirimi kita sinyal. Fokusnya masih pada percakapan yang akan datang ini, kata Jasper. Setelah Jake pergi, Jasper duduk dan menjawab panggilan video. Setelah layar komputer berkedip beberapa saat, wajah tampan Kaiden muncul. Jasper adalah orang pertama yang berbicara. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan. Langdon bersinar dengan kesehatan dan kekuatan. Memar luka yang Anda derita beberapa waktu lalu semuanya hilang. Agaknya, perawatan medis yang ditawarkan di Amerika Serikat jauh lebih baik daripada di Summerland. Saya tidak bisa melihat rasa malu yang Anda derita ketika Anda dipukuli saat itu. Kalimat pembuka ini membuat Kaiden sangat marah sehingga dia hampir meninggal di tempat. Kau tidak perlu berbicara seperti itu padaku. Dia tidak akan bekerja pada saya. Kaiden berkata dengan ekspresi dingin, siapa di dunia ini yang tidak mencari keuntungan? Anda bisa membuat sekelompok orang melawan Wall Street untuk keuntungan Anda, dan saya juga bisa membuat pilihan lain untuk keuntungan saya. Aku tidak bisa menjadi orang jahat hanya karena aku tidak ingin berpihak padamu. Kita semua sudah dewasa jadi tidak perlu kekanak-kanakan, kan? Manfaat. Kekanak-kanakan. Jasper tertawa. Matanya yang tidak terganggu tiba-tiba berubah tajam, dan senyum di wajahnya juga menghilang sedikit demi sedikit. Kaiden, jika kamu mengatakan ini sambil duduk di depanku, percaya atau tidak, aku akan meninju wajahmu. Kaiden berkata dengan dingin, Jasper, aku tidak datang untuk bertengkar denganmu hari ini. Tidak. Kemudian kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anda dapat menikmati pemandangan indah Anda di luar negeri sementara saya menikmati waktu hidup saya di Summerland. Karena kita tidak memiliki kesamaan, jangan buang waktu satu sama lain. Setelah Jasper selesai berbicara, dia menutup video dengan tegas. Sementara itu, di Amerika Serikat, Kaiden tercengang. Meskipun dia telah memperkirakan bahwa percakapan ini tidak akan mudah, Kaiden tidak mengharapkan Jasper menjadi begitu kejam. Ini sangat berbeda dengan kesan Jasper yang ada di benaknya. Mungkinkah ketika dia naik ke posisi yang lebih tinggi, dia akhirnya melepaskan penampilan sopannya dan mulai memperlihatkan taringnya. Ketika dia memikirkan hal ini, Kaiden memecahkan gelas di tangannya. Sekretaris di luar pintu mendengar keributan dan memasuki ruangan. Buru-buru untuk membersihkan. Namun, tubuh mempesona wanita asing yang sebelumnya telah memenangkan hati Kaiden hanya membuatnya semakin kesal saat ini. Keluar. Setelah auman Kaiden, kantor jatuh kembali ke dalam keheningan. Setelah menenangkan dirinya,
Kaiden mengambil dalam nafas dan meminta panggilan video lagi dengan sedih dan tidak berdaya. Tidak masalah apakah Jasper telah menunjukkan dirinya yang sebenarnya atau apakah dia sengaja mempermainkan Kaiden. Bagaimanapun, Kaiden lebih rendah sekarang sehingga dia hanya bisa memilih untuk menderita dalam diam. Jasper sangat senang saat melihat video itu. Permintaan panggilan lagi. Tampaknya duo ayah dan anak itu benar-benar putus asa. Dia bahkan tidak ragu-ragu sebelum dia menolak panggilan itu. Ketika Kaiden melihat bahwa dia ditolak, dia sangat marah sehingga dia mulai mencari lebih banyak gelas untuk dihancurkan. Kaiden merasa sangat terhina dan terhina sekarang. Dia mengertakkan gigi dan mulai mengutuk, tetapi pada akhirnya, dia masih mengirim permintaan lain sambil dipenuhi amarah. Jasper akhirnya menjawab panggilan itu pada percobaan ketiga. Jangan tutup. Kaiden, yang takut Jasper akan menutup telepon lagi, berbicara saat dia terhubung, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Jasper tidak berbicara lebih dulu kali ini. Sebaliknya, dia hanya menatap Kaiden sambil tersenyum. Kaiden merasakan pipinya memanas, tapi dia tidak tahu apakah itu karena marah atau malu. Kaiden menarik napas dalam-dalam dan berkata, Jasper, mari kita kesampingkan keluhan kita, saya hanya ingin merundingkan kesepakatan dengan Anda. Anda dapat mengambilnya jika Anda pikir itu baik, dan Anda bisa melupakannya jika tidak. Sesederhana itu, oke. Mari kita dengarkan, kata Jasper ringan. Kaiden mengepalkan tinjunya diam-diam ketika dia melihat Jasper sedang menatapnya dengan ekspresi yang tidak terganggu, jelas tidak menganggapnya serius. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa begitu dia melewati kesulitan ini dan mendapatkan momentum di masa depan, dia akan membuat Jasper membayar penghinaan yang dia derita hari ini 100 kali lipat. Meskipun dia sedang bergolak di dalam, Kaiden tidak bertele-tele. Phone Group dan semua properti di daratan di bawah saya dan nama ayah saya akan dikemas dan ditransfer ke Anda, sementara yang harus Anda lakukan adalah melepaskan posisi awam di pasar subprime dan membiarkan awam melewati ini. Isi dari kesepakatan ini sesederhana itu. Setelah mendengar kata-kata Kaiden, Jasper menyipitkan matanya sedikit. Benar saja, awam tidak bisa bertahan lagi. Setengah pelabuhan Langdon dan putranya aku juga tidak bisa bertahan. Industri J. Langdons di daratan adalah sepotong daging berlemak dan telah menarik banyak serigala lapar yang meneteskan air liur. Antara lain, ayah dan anak J. Langdon telah memegang plot paling sentral di Paradise City selama 20 tahun. Ketika mereka akhirnya mundur dari daratan, mereka menjualnya kembali dan mendapat untung lebih dari 50 kali lipat. Dulu, tanah ini dijual kepada mereka oleh pemerintah setempat untuk menarik mereka berinvestasi, sementara keduanya juga berjanji untuk membangun kawasan bisnis skala besar. Namun, setelah mereka mendapatkan tanah, mereka tidak melanjutkan pembangunan atau pengembangan sama sekali. Kemudian, ketika Paradise City mulai berkembang, gurun seperti itu tidak tersentuh di daerah pusat yang makmur, yang membuat banyak orang meremas-remas tangan mereka dan menghela nafas. Pada akhirnya, ayah dan anak itu memutuskan untuk melepaskan diri dan pergi. Oleh karena itu, mereka mengambil untung 50 kali lipat dari investasi mereka dan berbalik untuk berinvestasi di luar negeri. Dari mana keuntungan ini berasal? Mereka adalah kekayaan rakyat Summerland yang diperoleh dengan susah payah. Ini tentu saja sifat menjijikkan dari rubah tua itu, Half the Harbor Langdon, tetapi harus diakui bahwa rubah tua ini memiliki penglihatan yang unik. Dia bertaruh 20 tahun sebelumnya dan benar. Selain itu, ini hanya salah satu dari mereka investasi yang tak terhitung jumlahnya di daratan. Jika Anda mempertimbangkan dari murni sudut pandang komersial, semua industri ini adalah ayam yang akan bertelur emas di masa depan. Dalam hati Kaiden memuji ayahnya ketika melihat Jasper tergerak. Benar saja, ayahnya benar tentang Jasper. Dia adalah seorang pengusaha melalui dan melalui. Selama ada bunga, tidak ada yang tidak bisa ditukar. Jasper,
Tidak peduli seberapa baik dirimu, ayahku masih bisa melihat menembusmu. Kaiden merasa bangga. Jasper terdiam selama 4-5 menit. Kaiden tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, dia menunggu dengan tenang hingga Jasper membuat keputusan dan memberinya jawaban. 4-5 menit kemudian, Jasper berbicara. Berapa lama orang awam bisa bertahan? Pertanyaan ini di luar dugaan Kaiden. Namun, dia menjawab, ini tidak ada hubungannya dengan transaksi kami, tetapi jika Anda bersikeras untuk mengetahuinya, saya dapat memberitahu Anda bahwa fondasi Von Group lebih dalam daripada yang dipikirkan orang luar. Jadi, maksudmu krisis awam dan risiko kebangkrutan bank kecil dan menengah tidak cukup untuk mempengaruhi Von Group? Tanya Jasper lagi. Wajah Kaiden tenggelam dan dia bertanya, Jasper, apa yang ingin Anda katakan? Karena Von Group tidak akan terpengaruh, maka kenapa kau datang padaku? Jasper terkekeh dan melanjutkan, aku ingin tahu seberapa dalam fondasinya Von Group lari. Saya tidak memiliki karakteristik lain, tetapi begitu rasa ingin tahu saya terusik, saya tidak akan bisa tidur jika tidak mendapatkan jawaban. Kebetulan saya mengalami insomnia selama periode ini. Jadi, untuk membiarkan saya tidur nyenyak, saya memutuskan untuk menunggu dan melihat. Saya ingin melihat seberapa tebal daging dan darah Von Group dan mengapa orang awam tidak bisa menghisapnya sampai kering. Pak Langdon, apa yang Anda katakan benar. Anda dapat membuat pilihan yang berbeda untuk keuntungan Anda sendiri, tetapi pada saat yang sama, Anda harus memahami bahwa banyak hal sudah ditakdirkan saat Anda membuat pilihan. Saya di dalam negeri dan Anda di luar negeri. Aku akan berada di sini untuk melihatmu bangkit dan kembang. Kemudian, akhirnya, saya akan melihat semua yang Anda miliki runtuh, sementara Anda berakhir tanpa apa-apa. Setelah dia mengatakan itu, panggilan video berakhir. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.